Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajarlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 39, ayat 12 yang berkata demikian. Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimanakah aktivitas berdoa kita akhir-akhir ini? Apakah masih setia berdoa? Jarang-jarang, atau malah sudah malas berdoa? Kita harus sadari bahwa menurunnya intensitas berdoa atau timbulnya kemalasan berdoa itu menjadi tanda dari kondisi rohani yang sedang merosot, mulai menjauh dari Tuhan. Sekalipun doa-doa kita belum mendapat jawaban dari Tuhan, namun kita tidak boleh berhenti berdoa. Ingat, doa adalah nafas hidup orang percaya. Seringkali kita berpikir bahwa doa adalah semata-mata tentang permintaan kita kepada Tuhan dan berharap seketika itu harus dikabulkan atau dijawab Tuhan. Awalnya, kita berdoa dengan tekun karena menginginkan sesuatu dari Tuhan. Namun ketika belum ada jawaban dari Tuhan, kita pun sering berubah sikap, tidak lagi berdoa secara tekun, sampai akhirnya kita berhenti sama sekali untuk berdoa. Perhatikanlah, doa sebenarnya bukan hanya sekedar kita berbicara dan menyampaikan keinginan kepada Tuhan, tetapi juga mendengarkan apa yang Tuhan mau dan inginkan dari kehidupan kita. Dalam Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang pertama, Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu artinya berdoa terus-menerus, tidak menjadi kendor dan tidak kehilangan semangat dalam hati kita. Kalau kita menyadari bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita, maka kita akan berdoa dengan tidak jemu-jemu, apapun keadaannya, sampai kita melihat Tuhan bekerja dan menyatakan kuasa-Nya. Kita berdoa kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita sangat bergantung kepada-Nya dan menjadikan Dia sebagai satu-satunya penolong. Untuk berkomitmen setia dalam doa, dibutuhkan pengorbanan waktu, kesungguhan, motivasi, dan juga iman kita. Memang harus diakui bahwa sulit rasanya menerima suatu kenyataan bahwa waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Akibatnya kita sering tidak sabar dan tidak lagi tahan untuk terus berdoa. Untuk itu, mari bangun kembali kehidupan doa kita. Kalau akhir-akhir ini kita jarang berdoa,
Mari kembalikan lagi semangat doa kita dan minta tuntunan Roh Kudus supaya kehidupan doa kita berjalan kembali. Percayalah, ketika kita tidak jemu-jemu dalam doa dan tetap menantikan jawaban doa itu dari Tuhan, maka kita akan saksikan kemuliaan dan mujizat-Nya. Pemazmur telah memberi kesaksiannya tentang hal ini. Ia percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang mendengar seruan atau teriakan umat-Nya. Jadi, jangan jemu-jemu berdoa, karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, kita belajar bahwa doa bukanlah rutinitas semata, melainkan nafas kehidupan rohani yang menjaga hubungan kita tetap hidup dan erat dengan Tuhan. Ketika kita mulai jarang berdoa, atau bahkan kehilangan semangat untuk berseru kepada Tuhan, itu pertanda bahwa kondisi rohani kita sedang mengalami kemunduran. Keintiman kita dengan Tuhan perlahan memudar, dan kita pun mulai mengandalkan kekuatan sendiri dalam menghadapi hidup. Padahal, seperti yang diserukan pemazmur dalam Mazmur 39 ayat 12, bahwa Tuhan adalah pribadi yang peduli dan tidak pernah menutup telinganya terhadap seruan dan air mata umat-Nya. Maka dari itu penting bagi kita untuk tetap setia dalam doa, apapun situasi yang sedang kita alami. Sikap tidak jemu-jemu dalam berdoa menunjukkan seberapa dalam kita mempercayai Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita untuk terus berdoa dan tidak kehilangan semangat, bahkan ketika jawaban doa belum datang. Doa yang terus dipanjatkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti dari iman yang hidup, iman yang tidak terikat oleh waktu, tetapi percaya bahwa Tuhan bekerja dengan caranya dan pada waktunya yang terbaik. Dalam setiap doa yang kita naikkan, bukan hanya permintaan yang kita sampaikan, tetapi juga kesediaan untuk mendengarkan suara Tuhan dan menerima rencananya yang jauh lebih baik dari yang bisa kita bayangkan. Ketekunan dalam doa juga mengajarkan kita untuk rendah hati dan berserah penuh kepada Tuhan. Kita belajar untuk bersabar, untuk tidak memaksakan kehendak, dan untuk terus percaya sekalipun belum melihat jalan keluar. Itulah sebabnya kehidupan doa membutuhkan kedewasaan rohani. Kita diajak untuk membangun kembali semangat doa yang mungkin selama ini mulai padam karena kecewa, jenuh, atau karena terlalu sibuk dengan dunia. Roh Kudus adalah penolong kita yang setia, dan Dia sanggup membangkitkan kembali gairah rohani di dalam hati kita, sehingga kita bisa terus menyala-nyala dalam doa. Ketika kita terus berdoa, kita sedang menabur benih iman. Percayalah, pada waktunya kita akan menuai buah dari ketekunan itu. Seperti pemazmur yang percaya bahwa Tuhan mendengar setiap teriakan dan melihat setiap tetesan air mata, kita pun harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah lalai mengindahkan doa-doa kita. Mungkin jawaban itu belum datang sekarang, tapi Ia pasti sedang mempersiapkan sesuatu yang indah sesuai dengan kasih dan kebijaksanaan-Nya. Maka dari itu tetaplah berdoa, tetaplah berharap, dan jangan pernah berhenti menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat Tuhan. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus setia dalam doa. Ampunilah kami bila selama ini kami menjadi lemah dan jenuh untuk berdoa, bahkan mulai menjauh dari hadirat-Mu. Pulihkan kembali semangat doa kami ya Tuhan. Bangkitkanlah kerinduan yang dalam di dalam hati kami untuk senantiasa berbicara dengan Engkau dan mendengarkan suara-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Biarlah perkataan firman-Mu ini terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-Umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-Umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka. Pulihkan keadaan umat-Umat-Mu. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-Umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.